Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Khairul Ibad yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan beragam kenikmatan untuk kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai macam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Khairul Ibad yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Suatu hari beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ijma'u shadaqatikum." Wahai para sahabatku, kumpulkan sedekah-sedekah kalian. Bawa harta-harta kalian untuk disedekahkan. Maka datanglah seorang sahabat dengan membawa harta yang begitu banyak. Ia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat mulia, seorang saudagar yang juga dermawan. Beliau datang dengan membawa 4.000 dirham untuk disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Melihat hal ini, sahabat Umar bin Khattab terkejut sampai beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Amajnunun anta? Apakah kamu sudah gila? Apakah engkau sadar apa yang engkau lakukan?" Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Laisa bi junun, saya tidak gila. Innali samaniyata alaf, saya punya 8.000 dirham. Fa arba'atu alaf, maka yang 4.000 uqriduha rabbi, saya pinjamkan untuk Tuhanku. Saya sedekahkan di jalan Tuhan, di jalan Allah. Wa arba'atu alaf li, sedangkan 4.000 sisanya aku simpan untuk kehidupanku dan keluargaku." Maka beliau pun menerima sedekah dari Abdurrahman bin Auf dan beliau pun mendoakan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian datang sahabat yang lain. Kali ini berasal dari kalangan orang-orang fakir, para sahabat yang fakir. Dalam sebuah riwayat ia bernama Al-Habhab bin Uqail. Apa yang beliau bawa untuk disedekahkan? Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza sa'un min tamrin." Aku bersedekah dengan 1 sok kurma. Dalam ukuran kita, 1 sok itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Qad amiltu, aku pada hari ini telah bekerja hatta niltu so'aini min tamrin, sehingga aku mendapatkan 2 sok kurma. Maka aku simpan 1 sok kurma untuk kehidupanku dan keluargaku, dan ini 1 sok kurma aku sedekahkan di jalan Allah. Aku titipkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Jamaah Masjid Khairul Ibad yang dirahmati Allah, melihat hal ini, orang-orang munafik mulailah mereka berkomentar negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan juga Al-Habhab bin Uqail. Mereka berkata, "Ma'aqtabnu Aufin illa riya'an wa sum'ah." Tidaklah Abdurrahman bin Auf ini bersedekah illa riya'an, kecuali karena ia ingin dilihat orang lain, ia ingin dipuji oleh orang lain. Lalu apa yang dikatakan oleh mereka?
kepada Al-Habhab bin Uqail. Mereka mengatakan, innallaha wa rasulahu laghaniyani an sa'il habhab. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak butuh terhadap satu sok yang dikeluarkan oleh Al-Habhab karena nilainya yang sangat kecil. Tetapi para sahabat yang lainnya tidak terpengaruh dengan ucapan orang-orang munafik. Sampai datanglah seorang sahabat mulia yang berkulit hitam legam. Ia datang membawa sedekah terbaik, yaitu berupa unta betina yang sangat indah, yang sangat cantik. Nah, ternyata sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat yang mulia ini pun tidak lepas dari komentar orang-orang munafik. Mereka berkata, hadza yatasaddaq bihadhihi. Laki-laki ini mensedekahkan unta betina yang dimilikinya. Fa wallahi, maka demi Allah, innaha khairun minhu. Untanya saja lebih baik dari orang yang memilikinya. Subhanallah, ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang munafik yang mengatakan hal itu, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Innahu khairun minha. Tentu saja orang yang bersedekah ini lebih baik daripada unta yang ia bawa. Wa khairun minka, bahkan orang ini lebih baik daripada kamu yang hanya bisa berkomentar negatif tetapi tidak mensedekahkan harta yang kamu miliki. Jamaah Masjid Khairul Ibad yang dirahmati Allah, kisah inilah yang melatar belakangi turunnya surat At-Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang yang mengejek orang-orang yang bersedekah dari kalangan mukmin secara sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mengejek orang-orang yang tidak memiliki harta apapun untuk disedekahkan kecuali illa juhdahum, kecuali berdasarkan kesanggupan mereka. Fayaskharuna minhum, orang-orang munafik ini mereka mengejek para sahabat yang bersedekah. Sakhirallahu minhum, maka ingat Allah akan balas mengejek mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jamaah Masjid Khairul Ibad yang dirahmati Allah, kisah yang mulia ini memberikan sejumlah ibrah dan pelajaran untuk kita. Yang pertama, kisah yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi kita lapang ataupun dalam kondisi kita sulit atau sempit. Kita lihat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, seorang sahabat yang memiliki banyak harta. Ia merasa sebagian hartanya, bahkan semua hartanya, bukan milik dia. Maka ia sisihkan sebagiannya untuk disedekahkan di jalan Allah, dan sisanya ia simpan untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Demikian juga Al-Habhab bin Uqail, seorang sahabat yang sangat miskin. Ia tetap menunjukkan ketaatannya di jalan Allah dengan menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran disebutkan salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah mereka berinfak, mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwasanya keikhlasan dalam berinfak tidak bisa kita nilai
dari ukuran infaknya itu sendiri. Tidak bisa kita mengatakan bahwa orang yang berinfak besar itu tidak ikhlas. Orang yang berinfak besar itu pamer, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Tidak bisa kita mengatakan atau memvonis seperti itu. Keikhlasan dalam berinfak ini kembali kepada diri masing-masing, kembali kepada niat masing-masing. Maka kita tidak perlu memvonis atau menilai infak seseorang itu ikhlas atau tidak hanya karena berdasarkan ukuran kecil atau besarnya infak yang dikeluarkan. Hadirin jamaah Masjid Khairul Ibad yang dirahmati Allah, itulah kisah yang mengandung hikmah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang istiqomah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.